Bismillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Baik, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita diizinkan Allah ya untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya ya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, alias ya ini adalah hal-hal yang seharusnya diketahui oleh anak-anak orang muslim. Dan kita sudah memasuki hadis yang keempat yang mengajarkan kepada anak-anak kita, hadis yang keempat. Ya, ini hadis yang istimewa karena berkaitan dengan masalah akhlak ya. Dan akhlak itu adalah salah satu bagian penting ya, elemen penting di dalam pendidikan yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Dan standar akhlak tentunya tidak lain dan tidak bukan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaan yang keempat, ya bacalah hadis tentang keutamaan akhlak atau keutamaan perangai ya yang baik beserta dengan sejumlah faidahnya. Ya, maka jawabannya adalah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Di antara faedah hadis adalah pertama dorongan untuk berakhlak baik, yang kedua kesempurnaan akhlak menunjukkan kesempurnaan iman, dan yang ketiga iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rosyad TV, ini adalah hadis yang mulia, hadis yang istimewa. Ya. Apabila kita mengacu kepada apa yang diterangkan oleh ya Al-Alamah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhis Shalihin ketika mensyarah tentang hadis ini, yaitu hadis yang kedua di babnya ya, yaitu akmalul ya apa namanya, yaitu di mana Nabi SAW bersabda apa namanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan adalah ya akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Ya digunakan kata lebih umum yaitu manusia, akmalun nas, bukan akmalul mu'minin. Tapi akmalun nasi imanan, ya manusia yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya al-imanu yatafawud ya, wa yatafawud. Iman itu tafawud ya, iman itu bertingkat-tingkat dan berlevel-level. Dan ini suatu hal yang sudah ditetapkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini termasuk akidahnya ahli sunnah. Sebagaimana di dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa yazdadal ladzina amanu imanan. Ya. Yaitu untuk menambahkan keimanan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya walisan nas fil imani sawaan. Manusia itu di dalam masalah keimanan tidaklah sama, tidaklah satu, tidaklah selevel. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan ya, wa minan nasi may yu'minu bil ghaibi wa ka'annahu yushahidu syuhuda ya ya'nan. Di antara manusia itu ada yang beriman kepada perkara gaib, seakan-akan dia bisa melihat perkara gaib itu dengan ya mata kepalanya sendiri. Saking tingginya imannya. Ya, oleh karenanya memang seorang muslim itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana udah kita bahas di pertemuan yang lalu, hadis yang lalu, yaitu tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Ya, di mana ihsan itu dikatakan adalah ya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Allah gaib.
Allah adalah Rabb kita yang tidak bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Karena Allah menentukan dirinya gaib. Tapi ternyata orang-orang yang dalam level ihsan, dia bisa seakan-akan, maka dikatakan ka'anna. Ya, ka'anna seakan-akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seakan-akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini tentunya tingkat yang paling tinggi. Tapi ternyata tidak semua orang mampu. Makanya dikatakan apa ya? Fa illam takun yara, apabila engkau enggak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah lah yang melihat dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan keyakinan seseorang, keimanan seseorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, ya. Nah, oleh karenanya keimanan seseorang itu adalah tidak sama. Yang memiliki keimanan dengan keyakinan yang sangat kuat, ya. Dia memiliki keimanan ya yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yu'minu imanan hakikian mutmainnan la yukhalituhu syakkun. Yaitu dia beriman dengan iman yang hakiki, yang mantap, menenangkan dan tidak dicampuri dengan keraguan-raguan. Tapi di sisi lain ada orang yang dia beriman dengan keraguan-raguan. Padahal memang iman itu seharusnya adalah keyakinan. Ya, keyakinan yang mana itu merupakan pembenaran dengan pasti, bil jazmi. Ya, bil jazim. Ya, tasdiku bil jazim. Tapi ternyata ada orang yang imannya itu ragu-ragu. Kenapa? Karena memang tingkatan iman itu berbeda-beda, berlevel-level. Ya, ini adalah bahasan yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Syarh Riyadhis Shalihin, kata beliau, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin nas'alullaha al-afiyah. Di antara manusia itu ya ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin. Dikatakan ala harfin maknanya adalah dia berada di tepi. Dia berada di tepi maksudnya adalah dia berada di sebuah tempat yang berada di tepi seperti bukit ya. Artinya ini tempat yang labil, yang mana di dalamnya itu membuat orang menjadi tidak stabil, tidak kuat, artinya penuh dengan keraguan-raguan ya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang menyembah Allah ala harfin, di atas ya, dia berdiri seakan-akan di tepian, karena tidak ada tempat yang paling labil itu di tempat-tempat yang berada di tepian, baik itu tepi bukit, tepi gunung. Connect to your Wi-Fi network. Open the Google Home app to reconnect to Wi-Fi. Ya. Kenapa? Karena itu gampang sekali untuk runtuh, gampang sekali untuk jatuh. Ya. Nah, jadi sampai-sampai dikatakan ala harfin. yakni orang yang ragu di dalam beribadah. Ya, tidak diiringi dengan keyakinan yang kuat. Seakan-akan orang yang berada di tepi jurang. Ya, orang yang berada di tepi jurang, pijakannya biasanya tidak stabil. Dia selalu hatinya bergetar, ketakutan, dan menyebabkan pijakannya menjadi lemah. Beda orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan dan penuh keteguhan. Ya, ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, kama qala ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah itu berada di atas tepian, yaitu di tepi jurang. Dia penuh dengan keraguan-raguan, yakni ada tarfin. Ya. Nah, orang ini seperti apa? Orang yang beribadah kepada Allah dengan keraguan-raguan ini, di dalam lanjutan ayat, ya, yaitu Allah menerangkan fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Ya. Jadi apabila ya, dia mendapatkan kebaikan, maka dia pun ya itma'anna bihi. Artinya dia merasa tenang, dia ajak tetap di dalam keadaan itu. Ya. Maksudnya apa?
Maksudnya jika dia mendapatkan kebaikan dunia berupa kelapangan, kesehatan, ya, kemudian juga apa kekayaan dan yang semisalnya, maka itma'an nabihi, ia berada di dalam keadaan seperti itu. Artinya dia berpegang teguh dengan agamanya. Artinya dia mau berpegang dengan agamanya. Dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata Syekh Utsaimin, ya, fa in asabahu khairun, apabila dia mendapatkan kebaikan, maksudnya kebaikan dunia, entah itu kekayaan atau harta, ya, nah, maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, ya, yakni in lam yuwajihu ahadan yushakkikuhu fid din. Ya, yaitu ya dia tidak mendapati atau tidak menghadapi seseorang yang dapat menyebabkannya ragu di dalam urusan agamanya. Ya, walam yuwajihuhu illa, ya, apa namanya? Sulaha, ya, yu'inunahu. Dan dia tidaklah menghadapi kecuali orang-orang yang baik yang mensupport dia, itma'an nabihi. Maka kata Syekh, apa maknanya adalah apa namanya? Rokana ilaihi. Dia pun bersandar padanya karena dia bisa mendapatkan pegangan di situ, ya. Artinya ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia pun mau tetap beribadah. Tapi sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in asabathu fitna in qalaba ala wajhihi. Ya, namun apabila dia ditimpa suatu fitnah, yaitu bencana maksudnya di sini, maka in qalaba ala wajhihi, maka dia pun berbalik surut ke belakang. Ya. Jadi dikatakan wa in asabathu fitnah, apabila dia ditimpa oleh bencana, baik itu pada hartanya, keluarganya, dirinya, in qalaba ala wajhi, maka dia pun berbalik ke belakang. Artinya dia berbalik menjadi tidak beriman, murtad atau bahkan kafir, wal iyadzu billah. Ya. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa in asabathu fitnah in qalaba ala wajhihi, yaitu ai in asabathu fitnatun fi badani au malihi au ahlihi. Apabila dia ditimpa dengan ujian di dalam badannya, tadinya sehat menjadi sakit misalnya. Au malihi, atau menimpa hartanya, tadinya kaya raya kemudian jatuh miskin. Au ahlihi, atau menimpa keluarganya yang tadinya baik-baik aja kemudian keluarganya menjadi berantakan, ya. In qalaba ala wajhihi, maka dia pun berpaling, berbalik ke belakang, ya. Kemudian apa? Wa'tarada 'alal qada'i wal qadari. Kemudian dia pun menolak ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tasakhata wa halaka. Dia marah, enggak terima, dan dia pun binasa. Wal iyadzu billah. Ya, semoga Allah memberikan penjagaan dan perlindungan bagi kita semua. Maka apa dampaknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunya wal akhirah. Maka dia pun rugi di dunia dan rugilah dia di akhirat. Ya. Maka dia mendapatkan kerugian di dunia. Di dunia dia nggak dapat, ya, sesuatu apapun. Karena ketika dia diuji, dia cuma bisa marah-marah, nggak terima, maka dia nggak dapat apa-apa. Apalagi di akhirat, yang mana Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar ketika diuji dengan pahala yang berlimpah, dengan pahala yang tak terbatas. Ya. Nah, dzalika, yang demikian itu, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat ini, ya, huwal khusranul mubin, adalah kerugian yang nyata. Kalau ingin tahu kerugian yang paling nyata adalah kerugian seseorang ketika dia, ya, tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ternyata dia beribadah kepada Allah dengan keraguan-raguan. Ya, ada harfin. Ya, fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Maka yang rugi siapa? Orang tersebut. Karenanya dari ayat ini kita mengambil pelajaran. Ya, ketika ada orang, ya, misalnya dia tadinya berhijab, ya, hijabnya bagus, panjang, ya,
Lalu kemudian setelah dia bercerai dengan suaminya atau dia ada masalah ya, hutangnya menumpuk misalnya, kemudian dia lepaskan hijabnya. Ini menunjukkan bahasanya ketika dia berhijab atau ketika dia melaksanakan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan itu tidak dengan keimanan dan keyakinan. Dia ibaratnya kata Allah ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah yang berada di tepian, yaitu dalam keadaan keraguan-raguan. Dia ragu-ragu, nggak mantep, nggak ajek, ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan kebaikan Allah, ragu-ragu dengan keputusan Allah. Jadi dia ragu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi memang fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau Allah berikan dia kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, maka dia ya itma'anna bihi, maka dia tetaplah di dalam kondisi itu. Ya, tetap beribadah, ya. Tapi wa in asabathu fitnah, tapi ketika ditimpa ujian, baik itu di tubuhnya, badannya, hartanya dan lain sebagainya, ya atau keluarganya, atau dia berpisah dengan suaminya, maka ya inqalaba ala wajhihi, maka dia pun berpaling berbalik ke belakang. Ya, dia berpaling dan berbalik ke belakang. Bahkan sampai bukan cuma melepas hijabnya, murtad waliyadzubillah. Maka yang rugi bukan Islam. Yang rugi bukan Allah. Allah tidak akan rugi. Ya, tapi dia yang khasirat dunya wal akhirah. Dia yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Nah, jadi para pemirsa Rosa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa lihat ternyata keimanan itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada iman yang kuat, yang tangguh. Ada iman yang lemah. Iman yang diiringi dengan keraguan-raguan, ya. Nah, oleh karenanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Iman itu ya yazidu wa yankusu, bisa bertambah, yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yankusu bil maksiyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, jadi iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka demikian pula Nabi menjelaskan ada orang-orang yang imannya sempurna atau mendekati kesempurnaan. Seperti apa? Kata Nabi SAW adalah ya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan ternyata iman dan akhlak saling berkorelasi, berasosiasi, berhubungan, terkoneksi. Makanya nggak bisa itu, ada orang mengatakan nggak apa-apa akhlaknya bejat asalkan akidah tidak sesat. Karena yang namanya akhlak itu nggak bisa lepas dari yang namanya keimanan. Keimanan itu tentunya tidak lepas dari akidah. Karena itu berkaitan dengan keyakinan yang akan membangun ya seseorang, termasuk perangainya. Ya. Nah, oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menerangkan tentang makna sesempurna-sempurnanya imannya manusia atau seseorang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau mengatakan fi hadza hathun 'azimun ala husnil khulqi ma'allahi wa husnil khulqi ma'an nasi. Di dalam hadis ini itu mengandung dorongan yang sangat besar, anjuran yang sangat kuat untuk berbuat baik atau berakhlak baik, pertama kepada Allah, yang kedua kepada sesama manusia. Jadi ternyata ada akhlak kepada Allah. Itu yang paling fundamental, yang paling asasi. Kemudian akhlak kepada manusia. Gimana maksudnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kan orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Tentunya akhlak yang paling utama adalah akhlaknya kepada Allah. Ya. Seperti apa akhlak kepada Allah? Wa amma husnul khulqi ma'allah. Ya, di antara ya adapun berakhlak baik kepada Allah adalah yang pertama adalah tentunya hanya beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan kata lain menunaikan hak utamanya Allah. Hak utama Allah yang paling utama
adalah mentauhidkannya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah akhlak kita kepada Allah. Karena akhlak kita kepada Allah yang menciptakan kita, dialah Allah yang menciptakan kita seorang diri. Ya, sendirian. Allah nggak butuh partner, Allah nggak butuh mitra. Allah mampu untuk melakukan semuanya sendirian. Karena Allah adalah satu, tunggal, ahad. Ya. Dan Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan kita, Allah yang memenuhi semua kebutuhan kita, Allah yang menolong kita, dan seterusnya. Maka tentunya tidak ada akhlak yang paling utama melebihi daripada akhlak kita kepada Allah, yaitu kita tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidaklah meminta kecuali hanya meminta kepada Allah. Dan juga di antara bentuk akhlak kepada Allah adalah apa? Adalah ya yardul insanu bi syariatihi. Seseorang itu ridho dengan syariat Allah, dengan ketentuan Allah, dengan aturan Allah. Ya, tunduk dengan ridho, tunduk dengan patuh. Ya, mutmainnan biha, yaitu ajak, tenang dan mantap dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan masruran biha. Senang dengan aturan Allah, syariat Allah, gembira dengan syariat Allah. Ya. Ya, sawaun kanat amran yu'mar bih au nahyan yunha anhu. Sama aja baik itu perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah larang, maka harus tunduk, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan ridho, dengan ketundukan, dengan keyakinan, dengan kemantapan, dan dengan kesenangan atau kebahagiaan. Dan juga di antara akhlak yang baik adalah juga ya wa an yardal insanu ya bi qada'i wa qadarillahi azza wa jalla. Manusia itu ridho dengan qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia harus ridho dengan apa yang Allah tetapkan baginya, baik ataupun buruk. Karena bagian dari iman, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada yang baik dan yang buruk. Dan apapun yang Allah tentukan pasti mengandung kebaikan. Allah Maha Adil, pasti apa yang Allah tetapkan tidak lepas dari keadilan Allah. Allah juga Maha Bijaksana Hakim, apa yang Allah putuskan juga tidak akan lepas dari ya hikmahnya Allah. Ya. Nah, oleh karenanya seorang mukmin, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, beliau contohkan, apapun yang menimpa dirinya maka dia mengucapkan ay rabbi wahai rabbku, kullu syai'in min indika, segala sesuatu itu berasal darimu, datang darimu. Fa'ana ya radin bika rabban, maka aku ridho, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Rabb yang mengatur semuanya. Ya, aku ridho. Ya, engkau adalah yang menentukan semuanya. Ya. Nah, maka in a'taitani ma yasurruni syakartu. Apabila engkau mengkaruniakan kepadaku yang membuat aku gembira, aku pun bersyukur. Wa in asabani ma yasu'uni sabartu. Dan apabila ya engkau menimpakan aku dengan sesuatu yang menyulitkan aku, maka aku pun bersabar. Ya. Maka dia pun fayarudha billahi qada'an wa qadaran. Dia pun ridha kepada Allah dengan segala keputusan dan ketentuan Allah. Ya. Kemudian yarudha billahi amran wa syar'an. Ya. Dia ridho kepada Allah, baik dalam keputusan Allah yang bersifat ya amran, urusan Allah yang kauniyah ataupun syar'an. Ya, maka hadza husnul khulqi Allah. Maka inilah akhlak yang baik kepada Allah. Artinya dia terus tidak keluar dari dua kondisi. Imma bersyukur atas karunia Allah, atau imma ya bersabar atas ujian-ujian, cobaan atau fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat seorang mukmin itu sampai dikagumi oleh Rasulullah SAW, di mana Nabi pernah mengatakan, ya ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, dan semua urusannya itu baik. Ya, apabila dia mendapatkan karunia, dia bersyukur, maka ini baik baginya, dan apabila dia mendapatkan ujian, dia bersabar, dan ini juga baik baginya. Ya, maka tentunya akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebenarnya akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada manusia juga tafawut, bertingkat-tingkat. Yang paling utama untuk diakhlaki dengan cara yang baik adalah akhlak kepada Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling bagus iman, sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, maka akhlak terbaiknya adalah akhlak baiknya kepada Rasulullah setelah kepada Allah. Bagaimana contohnya akhlak yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada akhlak yang lebih utama kepada Rasulullah daripada mengimani risalah dan nubuahnya Nabi, membenarkan semua apa yang beliau sampaikan dengan pembenaran yang yakin, ya, meskipun taruhlah ada hal-hal yang di luar akalnya nggak mampu menjangkau, tapi itu sahih, otentik dari Nabi, dia terima. Karena dia tunduk dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang. Dan ketika nama Nabi disebutkan, maka dia beradab dengan bersolawat, ya, kepada Nabi yang mulia alaihi wassalam. Dan kemudian dia meyakini bahwasanya Nabi menyampaikan risalah dengan sempurna. Nabi telah menunaikan amanatnya. Nabi SAW sudah menjelaskan semua yang baik dan yang buruk. Segala hal yang dapat menghantarkan kepada surga sudah Nabi jelaskan. Demikian pula semua hal yang dapat menghantarkan kepada neraka sudah Nabi jelaskan dengan detail. Maka tidak ada jalan menuju kepada surga kecuali dengan mengikuti Nabi. Dan tidak ada jalan menuju kepada neraka kecuali dengan menyelisihi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itulah seorang mukmin harus tunduk patuh dengan apa yang datang dari Nabi, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, bersolawat ketika namanya disebut, mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini, dan kita tidaklah beribadah kecuali dengan mengikuti tata cara dan tuntunan yang beliau ajarkan. Itu akhlak kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kita tidak mengangkat suara kita, ya, ketika berbicara, ya, baik ketika Nabi hidup ataupun telah meninggal dunia. Makanya tidak layak bagi seseorang itu ketika dia bersolawat dengan berteriak-teriak, ya, ataupun dia mengangkat-angkat suaranya, apalagi sambil joget-joget, ya. Itu tidak berakhlak kepada Nabi SAW. Dan juga di antara bentuk akhlak kita kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, adalah kita tidaklah melakukan suatu ibadah kecuali apa yang Nabi tuntunkan, apa yang Nabi ajarkan. Karena ibadah yang benar adalah ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Adapun yang tidak diajarkan oleh Nabi, dikarang-karang oleh manusia, maka ini ibadah yang batilah, ya, yang harusnya dijauhi. Dan ini juga tidak berakhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian berakhlak terhadap diri sendiri. Kita perlu untuk berakhlak terhadap diri sendiri karena diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menitipkan anggota tubuh kita dan apa yang ada di dalamnya kepada kita yang harus kita jaga. Bagaimana sih bentuk berakhlak terhadap diri sendiri? Ya, adalah kita harus mengenali diri, menjaga diri dan mencintai diri kita. Emang boleh mencintai diri? Harus. Lalu apa nggak menyebabkan orang nanti malah menjadi narsis? Itu bukan mencintai diri orang narsis, tapi tertipu dengan diri. Ya, tapi orang yang mengenali dirinya, menyayangi dirinya, mencintai dirinya, maka dia akan menjaga apa yang dia cintai ini agar tidak jatuh kepada, ya, hal-hal yang buruk, yang jelek, yang rendah. Akhirnya dia jaga dirinya itu agar selalu berada di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adalah tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia. Maka dia ingin menjaga karena dia mencintai dan menyayangi dirinya. Makanya di antara bukti sayang kepada diri adalah apa? Beribadah. Ya, melaksanakan amal ketaatan karena semua amal soleh kembalinya kebaikannya kepada diri kita. Sebaliknya, pelanggaran kepada syariat, maksiat itu adalah menzalimi diri kita sendiri. Man dzalama nafsa, artinya orang yang menganiaya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berakhlak kepada orang tua dengan berbakti kepada mereka, menaati perintah mereka selama tidak dalam keadaan maksiat, ya. Kemudian juga berakhlak kepada saudara, kepada teman, bahkan berakhlak kepada hewan dan tumbuhan, dan berakhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena agama kita dibangun di atas dasar akhlak, ya. Di antara contoh akhlak adalah kita tidak buang sampah sembarangan. Karena buang sampah sembarangan itu
bentuk zalim, karena zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu akan menyebabkan jalanan menjadi kotor, mengganggu orang, menimbulkan bau busuk, merusak lingkungan, kemudian juga akan mengganggu hewan dan lain sebagainya. Ya, artinya akan menimbulkan madarat. Ya, semua keburukan dan kezaliman pasti akan mendatangkan kemadaratan. Makanya di antara bentuk akhlak adalah kita menjaga. Di antaranya konsekuensinya adalah ya kita menjaga kebersihan, keteraturan dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak, ya, bagian dari akhlak. Ternyata ya bahasan tentang akhlak ini bisa juga mengacu kepada kedisiplinan, keteraturan, kebersihan dan seterusnya yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Karenanya akhlak terhadap diri adalah di antaranya menjaga diri sendiri, tidak membiarkan diri kita itu ya dalam keadaan kotor berlama-lama, karena kotor bisa mendatangkan penyakit. Juga agar kita ini bisa menjaga makan kita, karena kalau nggak makan kita juga bisa lemas. Kita juga akan nggak bisa optimal beribadah. Ya, menjaga nutrisi kita juga menjaga istirahat kita, menjaga aktif. Intinya itu adalah bagian dari berakhlak. Ya, hatta kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itu tidak lepas dari akhlak. Makanya siapa yang menjaga akhlaknya, ya, maka akan semakin baik dan sempurna keimanannya. Oleh karenanya tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya melebihi daripada Rasulullah SAW. Karena beliau adalah manusia yang paling baik, yang paling menunaikan haknya Allah dan menjaga haknya sesama manusia dan haknya makhluk. Itulah Nabi kita yang mulia, alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, lalu kemudian juga ya akhlak kita kepada orang lain seperti membantu ketika mereka kesulitan, menjauhkan mereka dari bahaya, ya. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan bahwasanya ya al-imanu ya bid'u wa, jadi iman itu ada 73 atau 70 lebih cabang. Ya. Jadi iman ternyata bercabang-cabang. A'laha, yang paling tinggi dari keimanan itu adalah apa? Adalah la ilaha illallah. Ya, yang paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendah darinya adalah apa? Adalah imatatul adza 'anit thoriq, menyingkirkan kotoran atau gangguan dari jalan. Ternyata itu juga berkaitan dengan masalah apa? Masalah keimanan. Ketika kita menyingkirkan gangguan, ya. Dan juga sama, bahkan ketika engkau bersua dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, penuh senyum, itu juga bagian dari ya sedekah, dan itu juga tidak lepas dari bukti keimanan, ya. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah, ya, bahwasanya akhlak itu nggak lepas dari keimanan. Makanya di antara faidah yang diterangkan oleh penulis, ya, setelah dorongan untuk berakhlak yang baik, dan akhlak itu tentunya yang paling utama akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada Rasulullah, kepada diri, kepada orang tua dan seterusnya, ya. Dan semakin baik akhlaknya, baik itu kepada Allah yang paling utama dan juga yang kepada lainnya, maka akan semakin baik imannya, akan menunjukkan kesempurnaan iman. Ya, nah ini yang dikatakan oleh penulis. Dan ini juga menunjukkan iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, jadi dengan mengajarkan kepada anak kita dan kita talqin hadis ini, ya, agar mereka hafal, ya. Jadi di antara metode pengajaran adalah kita mentalkin mereka, dan ini adalah metode soal jawab dengan alat talqin sebenarnya. Ya. Kita ajarkan mereka hadis, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala ya haditsun hasanun sahih. Ya. Nah, ini dengan cara kita mentalkin atau mendiktikan atau mengucapkan hadis ini berulang-ulang, insyaallah mereka akan hafal. Nah, sebenarnya masih ada lanjutan hadis ini sebenarnya, ya, yaitu di mana Nabi SAW setelah menyebutkan ya akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaikum, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Di dalam riwayat yang lain adalah ya wa khiyarukum li ahlikum,
Yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Ini juga semakna dengan sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hadza khairun nas. Ini manusia yang terbaik. Wa khairuhum li ahlihi. Ya, dan beliau adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Beliau adalah yang paling baik ya terhadap keluarganya. Maka kita mengikuti Nabi. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada setiap orang, terlebih lagi kepada keluarga kita. Ya khususnya bagi yang udah berkeluarga, suami hendaknya paling berbuat baik terhadap istri-istrinya. Ya, dan juga keluarga yang lainnya. Ya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa idza kana fika khairun faj'alhu inda aqrabin nasi laka waliyakun ahluka uh, apa namanya? Awalal mustafidina min hadzal khairi. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa idza kana fika khair, apabila engkau mendapatkan memperoleh kebaikan, punya kebaikan, ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka faj'al inda aqrabin nasi laka. Maka jadikanlah kebaikan itu pertama kali kepada orang yang paling dekat dengan dirimu, yaitu keluargamu, kerabatmu, istrimu. Ya, waliyakun ahluka awwalal mustafidina min hadzal khair. Dan hendaknya keluargamu yang pertama kali bisa mendapatkan faidah dari kebaikan tersebut, ya. Nah, kata Syekh Utsaimin, ironinya wahada ya aqsun ma yaf'aluhu ba'dun nasi al-yawm. Ironinya ini sekarang malah berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang di hari ini, ya. Tajiduhu ya sayyi'al khalqi ma'ahli. Engkau dapati dia buruk perangainya, akhlaknya kepada keluarganya, tapi hasanal khulqi ma'a ghairihim. Ya, tapi ternyata dia baik kepada orang lain. Bukan keluarganya baik, ramah. Ya, wa hadza khata'un 'adzim. Ini sungguh kesalahan yang besar. Ya. Kenapa ahluka ahaqqu bi ihsanil khuluqi? Keluargamu itu lebih berhak dengan akhlak baikmu. Yang pertama kali berhak untuk mendapatkan akhlak baikmu adalah keluargamu, kerabatmu, orang terdekat dengan dirimu pertama kali. Maka ahsinil khuluqa, ya, ahsinil khuluqa ma'ahum. Maka hendaknya engkau perlakukan keluargamu dengan akhlak baikmu pertama kali. Ya. Li'annahum humul ladzina ma'aka lailan wa naharan. Karena sesungguhnya keluargamu, istrimu adalah orang yang membersamai kamu atau bersama dengan dirimu siang dan malam, ya. Bahkan sirran wa alaniyatan. Bahkan engkau membersamai keluargamu, istrimu khususnya ketika sedang bersendirian atau sedang beramai-ramai. Artinya dia tahu semua rahasia kamu, ya. Makanya in asabaka ya syai'un ya usibu ma'aka wa in surirta surru ma'aka. Ya, jika engkau ditimpa dengan sesuatu, maka mereka pun juga akan turut merasakan ya ujianmu. Dan jika engkau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka mereka pun juga akan bersenang dengan dirimu. Artinya engkau akan ya dibersamai oleh mereka karena engkau harus membersamai mereka. Ya, maka dikatakan wa in hazinta hazinu ma'ak. Apabila engkau sedih, maka mereka pun juga akan ikut sedih. Ya, membersamai dirimu. Maka faltakun mu'amalatuka ma'ahum khairan min mu'amalatika ma'al ajanib. Karena itu hendaknya muamalahmu kepada keluargamu, interaksimu kepada keluargamu haruslah lebih baik daripada interaksimu, muamalahmu kepada orang lain atau orang asing. Fa khairun nasi khairuhum li ahlihi. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada keluarganya, ya. Kemudian ya Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ya juz 3 ya, beliau menasihatkan agar para suami hendaknya berbuat baik kepada istrinya. Para ayah berbuat baik kepada anaknya. Demikian pula seorang ibu
kepada anaknya, seorang istri kepada suaminya. Ya. Nah, as'alullah an yakmula li walil muslimin al-iman wa an yaj'alana khaira ibadillahi fi ahlina ya wa man lahum haqqun alaina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyempurnakan iman kita dan imannya kaum muslimin dan menjadikan kita adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala terutama terhadap keluarga kita dan orang-orang yang memperoleh hak dari kebaikan kita. Nah, wallahu taala alam bisawab ya. Ini yang mungkin bisa kita baca pelajari dari hadis yang keempat ya. Dari kitab Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Nah, mungkin ada pertanyaan ya yang ingin ditanyakan, silakan bagi kawan-kawan atau bagi pemirsa Rasyad TV yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menghubungi atau mengirimkan pesan ke yang ada di layar. Nah, ini ada pertanyaan. Anak saya laki-laki usia 14 tahun baru saja balik. Akhir-akhir ini anak saya sering membantah ketika saya suruh untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Saya sering sedih dan menangis karena bantahannya. Ada niat saya untuk membiarkannya saja, saya takut jadi lebih berdosa karena hati saya sering terluka oleh kata-katanya ketika saya suruh baca dan mempelajari Al-Quran. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Nah, berarti dalam hal ini yang harus kita pahami yang pertama ya, anak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah manusia yang tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Apalagi ketika dia telah dewasa masuk usia balik, maka dia sebenarnya sudah bertanggung jawab dengan dirinya. Dan lumrah manusiawi ketika kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, kita sedih kalau dia misalnya jatuh kepada hal yang kurang baik, maka itu suatu hal yang menunjukkan bukti cinta kita. Ya, namun tentunya kita nggak boleh seakan-akan itu kayak semua nasihat kita itu harus diterima karena itu di luar dari kemampuan kita. Sebab pendidikan itu sebagaimana dakwah, kita hanya menasehati dan harus diiringi dengan ketulusan hati dan kesabaran dan juga diiringi dengan tawakal kepada Allah dan memperbanyak doa. Artinya tugas kita hanya menyampaikan. Sedih yaitu bagian dari dinamika kehidupan kita ketika kita tidak diterima nasihatnya. Nah, oleh karenanya di dalam hal ini ya ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, yaitu ketika misalnya anak dahulu suka belajar Al-Quran, kenapa kok udah remaja, udah balik dia kok malah menentang, maka di sini berarti ada hal-hal yang patut untuk kita ambil pelajarannya. Karena kaidahnya adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa dirimu melainkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Di antara bentuk musibah atau ujian adalah ujian anak. Ya terutama bagi orang tua anak yang tidak taat kepada Allah atau anak yang durhaka, itu ujian yang besar. Hatta Nabi Nuh alaihissalam aja tidak lepas dari ujian ini. Tapi beliau mengajarkan kepada kita hakikat kesabaran. Beliau tak henti-hentinya mengajak anaknya untuk terus kembali kepada keimanan, meninggalkan kepada kekufuran, dan meninggalkan orang-orang kafir yang dia bersamai, ya sampai akhir hayat ya anak tersebut. Akhirnya Allah pun membinasakan dan membenamkan anaknya ketika tidak menerima nasihatnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya, kewajiban kita untuk menasehati adalah terus berlaku sampai salah satu dari kita sudah tiada. Ya, adapun mendidik sebenarnya adalah ketika mereka sudah dewasa, sudah remaja, maka pola pendidikannya nggak sama, beda. Inilah hikmah. Artinya ketika kita melakukan pendekatan kepada anak, itu nggak sama. Makanya di antara salah satu quote hikmah menyebutkan la'ib ibnaka sab'an wadibus sab'an wa sahibus sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, ya kemudian ta'dib di 7 tahun kedua dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Karenanya di usia ketika dia udah remaja seperti ini, pendekatannya adalah dengan bersahabat. Dan ketika dia ada kekurangan, kesalahan, ya ada penentangan, maka yang pertama kali harus kita lihat itu adalah jangan menyalahkan dirinya. Ya memang dia salah, tapi jangan hanya sekedar menyalahkan.
tapi hendaknya kita jadikan ini sebagai sarana untuk mengevaluasi. Sebagaimana yang disampaikan di awal, bahwasanya anak ujian dan ujian itu tidaklah terjadi kecuali karena kesalahan kita. Maka pertama kali yang harus kita cari tahu adalah, ya, kenapa anak kita kok sekarang menentang kita? Apalagi diajarkan Al-Quran kok malah suka membantah. Berarti ada sesuatu nih. Tadinya dia nurut, tapi sekarang dia kok nggak nurut. Kenapa? Maka kenapanya inilah yang harus kita coba untuk cari tahu. Ya. Nah, di antara metode ketika menghadapi anak yang seperti ini, ya, ada kesulitan-kesulitan, kita bisa melakukan pendekatan dengan cara search, yaitu memang bahasa Inggris ya, SEARCH. Jadi kalau ada masalah apapun, cari tahu dulu, searching dulu. Kita cari tahu apa akar masalahnya. Kenapa anakku ini nggak mau dengerin aku? Kenapa anakku ini suka membantah aku? Kenapa anakku ini nggak suka lagi baca Al-Quran? Kenapa anakku ini sekarang kok males untuk belajar Al-Quran? Kita cari tahu, ya. Bagaimana cara mencari tahunya? Maka tentunya tidak ada cara mencari tahu yang paling utama melebihi daripada kita melakukan ibaratnya anamnesa, yaitu kita harus ngobrol sama anak kita, nanya, cari tahu. Nah, kamu kenapa nak sekarang Umi ngomong kok kamu suka membantah? Ajak ngomong baik-baik, karena dia udah di fase kita bersahabat dengannya. Ajak ngobrol. Kalau ngobrol aja susah, ya itu udah masalah gitu loh. Berarti ada sesuatu. Ya, ajak ngobrol baik-baik. Cari tahu, amati, observasi, lihat kenapa dia melakukan itu. Ya, kemudian kita bisa melakukan apa namanya? Menganalisa, oh, ternyata selama ini ya aku cuman nyuruh-nyuruh dia doang untuk menghafal Al-Quran. Ternyata secara apa ya, dari dalam dirinya itu ternyata belum apa terbangun gitu loh. Dulu dia merasa harus patuh sama kita karena dia belum punya kemampuan untuk membantah kita. Sekarang dia udah merasa sudah punya kemampuan untuk bantah kita, maka dia bantah kita. Berarti ketaatan dia ketika dulu mempelajari Al-Quran bukan karena berangkat dia cinta sama Al-Quran. Berarti ini ada yang keliru. Berarti ada yang salah dengan metode aku di dalam melakukan pendekatan. Orang tua mesti akan ada salahnya. Cari tahu, search. Kemudian baru E-nya evaluate, evaluasi. Oh, berarti selama ini ada hal-hal yang salah yang telah aku lakukan yang harus dievaluasi. Nah, setelah tahu kesalahan kita, E-nya evaluate, A-nya acknowledge, akui, iktiraf. Akui salah, ya Allah, aku telah salah. Akui dulu di hadapan Allah. Aku telah keliru, aku telah melakukan pendekatan kepada anak yang kurang hikmah, yang kurang bijak. Aku cuma nyuruh-nyuruh doang, aku nggak mencontohkan, aku ngancem-ngancem, aku ini dan lain sebagainya. Akui kesalahan di hadapan Allah. Minta maaf kepada Allah. Kemudian baru setelah itu, akui kesalahan dan minta maaf di hadapan anak. Jangan pernah gengsi. Nak, maaf ya, nak. Umi kalau selama ini suka maksa-maksa kamu. Umi ngomongnya kurang baik sama kamu. Umi begini dan Umi begitu. Ngomong. Sampaikan kepada anak. Ya. Nah, baru kemudian SEAR-nya, reinforce. Yaitu kita mengumpulkan kekuatan kembali. Ya, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita banyak meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, beristighatsah kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku, ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan seterusnya. Dan kemudian juga di antara sebab kekuatan itu ada pada ilmu. Kita belajar, cari tahu, menuntut ilmu terus. Dan juga di antara ilmu yang kita perlu pelajari adalah ilmu tentang pengasuhan. Gimana cara aku berkomunikasi yang baik dengan anak, gimana cara aku untuk bisa mengambil hatinya, gimana cara aku untuk bisa ini dan itu cari tahu, belajar. Ya, itu adalah bentuk kita reinforce. Baru kemudian setelah itu kita lakukan langkah yang utamanya C, yaitu change, baru kita ubah. Dan merubah kembali dari diri kita sendiri. Yang tadinya kita itu suka ngomel-ngomel, kita ubah. Yang tadinya kita suka nyalah-nyalahin, kita ubah. Tadinya kita suka nyuruh-nyuruh doang, kita ubah. Kita ubah dari diri kita sendiri. Baru kemudian yang terakhir, hang on. Hang on itu berpegangan dengan apa yang sudah kita lakukan, alias komitmen dan istiqomah. Senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini harus diiringi dengan kesabaran. Ya. Kemudian jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan kita mau mengambil sebab ini, namanya kita akhdul asbab, Allah berikan taufik, hidayah kepada anak kita yang tadinya dia enggan bicara sama kita, dia mau lagi bicara sama kita, dan kemudian kita juga bisa melakukan
pendekatan yang lebih baik, membangun koneksi lagi dengannya agar lebih mudah bagi kita untuk bisa memberikan nasihat atau koreksi. Wallahu taala alam bisawab ya. Mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Tentunya yang hak, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Dan juga sekaligus terakhir ya, di hari Arafah ini dan besok insya Allah adalah Idul Adha. Dari saya pribadi mengucapkan ya, barakallahu fikum jami'an ya, dan selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan jangan meninggalkan amal-amal ketaatan, karena ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya itu lebih mencintai amal-amal baik di dalamnya. Kemudian juga ya, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan ya, dan juga Allah berikan kepada kita kelapangan rezeki, kita besok bisa bersua dengan hari yang istimewa, hari rayanya umat Islam, yaitu Idul Adha, dan kita bisa turut menyaksikan kebahagiaan di dalam berkurban dan berbagi di hari kurban ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima semua amal-amal soleh kita ya, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.